Udah jadi. Disebut judul atasnya dulu, baru yang diminta apa. Yang merah itu yang nama kartumu, yang merah. Musa itu dikelilingi oleh orang-orang di sekitarnya. Musa itu orang yang hebat. Hebat banget. Tetapi Musa hebat itu tidak hanya karena kehebatan Musa sendiri. Perhatikan ya Bapak, Musa itu bisa hebat karena Tuhan memakai orang-orang di sekeliling Musa untuk memperlengkapi Musa, untuk membentuk Musa, ya kan? Nah ini lihat nih, Musa hebat ya, pemimpin yang hebat, legendaris, pemimpin yang luar biasa dipakai Tuhan secara dahsyat. Tapi dia nggak sendirian, ada orang-orang di sekitar Musa yang Tuhan pakai untuk menolong Musa. Next. Nah, salah satu yang dipakai Tuhan menolong Musa adalah orang tua Musa, yaitu ayahnya namanya siapa? Amram. Ibunya siapa namanya? Yokebed. Apa ya? Karena tadi main kuartet ada ya. Amram ayah Musa. Loh, kalau ayah Musa, Amram itu apa? Kontribusinya atau sumbangannya untuk hidup Musa waktu Musa kecil ya. Musa bubuk, oh Musa bubuk. Lalu mamahnya Yokebed, anaknya sopo iki, anaknya sendiri kok lupa. Lalu mamanya memberi ASI yang sehat ya. Mamanya makan yang banyak. Oh, kasih ASI itu capek dong. Kalian jangan ketawa, kasih ASI itu capek loh. Wah, perjuangan seorang mama harus makan yang banyak supaya ASInya banyak, makan yang sehat, minum susu, juga minum yang makanan yang menyehatkan supaya ASInya juga sehat untuk bayinya. Lalu nyanyiin, nyeritain cerita Alkitab, nyeritain, nyanyiin, doain, kalau sakit merawat. Wah, Musa yang masih bayi, masa Musa langsung jadi pemimpin bangsa Israel? Gak mungkin, kan pasti ditolong oleh orang tuanya. Waktu oh ternyata pipis, ganti popoknya. Ternyata dibersihkan. Coba kalau papanya Musa nggak tahu, Amram, aku nggak mau ganti popok, bau. Nah siapa nanti yang mau nolong Musa? Kosok si anak bayi ganti popok sendiri? Aku bisa kan? Nah, next. Tuhan
juga memakai khususnya mamanya Musa. Dia menyiapkan keranjang karena Musa itu waktu kecil suaranya masih kecil. Tambah lama tambah besar suaranya. Nah, padahal kalau bayi laki-laki itu dibunuh. Kalau bangsa Israel ketahuan bayinya laki sama orang Mesir dibunuh. Tapi kalau perempuan tidak apa-apa. Tapi karena Musa itu laki, tidak mungkin bisa disembunyikan burungnya, ya kan? Nah, takut kalau tentara Mesir datang ada bunyi diperiksa ini bayi laki atau perempuan. Wah, mama papanya deg-degan. Jadi Musa kalau nanti waktu masih bayi, masih kecil masih bisa suaranya kecil. Tambah lama tambah banter malah dibilang kamu nangis mana? Tambah banter. Nah, akhirnya mamanya bikin keranjangnya dikasih aspal ter gala-gala. Setelah dikasih itu dikasih kain, Musa diberdoa di situ. Dinyanyi biar tenang, dibubuk di kasur. Bukan kasur, dibubuk di Sungai Nil. Nah, supaya apa? Tidak dibunuh oleh orang Mesir. Nah, pada saat Musa itu dihanyutkan di Sungai Nil, siapa yang jaga? Miriam, itu kakak Musa, itu yang perempuan baju merah itu Miriam, itu yang jaga dedek Musa. Dilihatin terus ranjangnya udah sampai mana? Ranjangnya adekku, ada buaya, Tuhan, tolong supaya adekku jangan terkena buaya, lontong, jalan lagi, dari sama dari Jawa. Ada putri Firaun sedang mandi sama dayang-dayangnya. Oh Tuhan, tolong supaya adekku jangan dibunuh, tolong. Dia berdoa terus, tenang, putri Firaun. Kok ada owek? Coba kita lihat. Mungkin ini bayinya orang Ibrani. Waktu dibuka keranjangnya, ih, lucunya, pipinya merah-merah, kebetulan bayinya sama lucunya. Ini pasti anaknya orang Ibrani. Digendong sama putri Firaun. Miriam ini pintar, kakaknya ini punya ide. Aku dapat ide. Pasti si putri Firaun ini senang sama adekku. Tak usulkan aja mamaku, tak suruh ngasih asi, tapi aku nggak bilang kalau itu mama. Putri menemukan itu adik bayi ya? Iya. Oh kasihan loh, dia lapar ini, dia cari asi. Lalu si Miriam kakaknya ini bilang, aku kenal ada seorang ibu yang bisa memberi asi pada bayi ini. Oh iya? Boleh, nanti aku gaji. Jadi ngasih asi anaknya sendiri, kasih uang. Dapat gaji dari istana. Pinter, siapa yang melindungi dedek bayi Musa? Kakaknya Miriam. Dan Miriam ini waktu sudah umur 82an, sekitar 80 sampai 83, karena waktu itu usia Musa 80, usia Harun 83. Berarti Miriam ini kan tengah-tengah Harun, Miriam, baru Musa. Nah, mungkin umurnya 81 aja kita anggap gitu ya. Dan nenek-nenek ya nari loh, pakai rebana, wah nari. Perempuan-perempuan Israel yang lain ikut menari. Wah, berarti Miriam ini nari ya, nenek lincah ya. Apa Miriam ini dipakai Tuhan luar biasa? Next. Wow, itu siapa yang pakai baju biru? Itu adalah saudaranya Musa, namanya Harun. Harun itu dipakai Tuhan untuk menolong Musa jadi menolong bangsa Israel yang jadi pemimpin Musa, tapi yang menjadi imam itu Harun. Harun pakai baju khusus, dilatih jadi imam. Di dalam dadanya itu ada pakaian imam, itu ada urim dan tumim, ya macam-macam ya, bajunya aneh-aneh gitu ya, ada artinya semua. Next. Nah, ada lagi yang dipakai Tuhan di sekitar Musa, yaitu mertuanya. Mertuanya Musa itu berarti ayahnya dari istrinya Musa. Namanya siapa istrinya? Zipora, ya kan? Nah, ayah mertuanya namanya siapa? Yitro. Tadi kalian kan udah main keluarga tahu ya. Yitro ini mertuanya Musa, ini menasehati Musa. Waktu itu kan Musa kan duduk sampai ngantuk-ngantuk sampai kesel bangsa Israel, antri sampai berapa kilometer
halnya pada Musa. Pak Musa, ini loh, tetanggaku nyuri ayamku. Enggak Pak Musa, aku nggak nyuri ayamnya, dia hilang sendiri kok, aku yang dituduh. Terus Musa tanya Tuhan, ya apa ini Tuhan, siapa yang salah ini? Baik, kamu cari dulu sampai ketemu. Kalau kamu nggak punya bukti bahwa ayammu ada di rumah dia, kamu nggak boleh nuduh dia. Tapi kamu ngambil enggak? Enggak, Musa, tenang, aku nggak ngambil ayamnya dia. Nah, itu Musa mengadili bangsa Israel. Masalah ayam yo ketemu Musa, ada Musa. Masalah duit hilang ya Musa. Masalah diejek, dihina, tersinggung ya menghadap Musa. Sampai Musa kau kesel. Coba dia berikan diri bangsa Israel nggak sempat makan, nggak sempat tidur, sampai teler. Lalu mertuanya Yitro itu kan datang mengunjungi Musa, dia lihat. Setelah selesai Musa kasih tahu, Mus, kamu tuh jangan kayak gitu, kamu capek masalah ayam kamu yang nangani, masalah anak bayi ngiler kamu yang nangani, gitu. Tunjuk pemimpin, ada pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, pemimpin 10 orang. Jadi kalau di negara kita tuh ada Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat, Wali Kota gitu loh. Kalau Pak RT itu hanya memimpin 10 keluarga. Tapi kalau 10 keluarga, 40 keluarga dipimpin oleh orang namanya Pak RW. Nanti RW 40 keluarga, 40 dipimpin oleh Pak Camat gitu. Ngerti ya? Kamu milih Pak RT, Musa, coba tangani sendiri. Cuma kehilangan sandal aja menghadap Musa. Ya kesel, ya loh. Nah, si Musa mau mendengarkan nasihat mertuanya enggak? Mau dengerin enggak? Dengerin. Musa mau mendengarkan nasihat mertuanya sehingga dia nggak perlu capek-capek lagi. Antriannya tidak sedikit. Kalau yang di RT bisa ditangani Pak RT, nggak usah pergi ke Pak RW. Kalau yang bisa ditangani Pak RW, nggak usah pergi ke Pak Lurah. Kalau yang bisa ditangani Pak Lurah, nggak usah pergi ke Wali Kota, Pak Camat. Nanti kalau sudah yang nggak bisa ditangani oleh Wali Kota, pemimpin 1000 orang, dan baru ngambil ke Musa kasus-kasus yang sangat berat, misalnya perebutan tanah, warisan. Nah itu baru ke Musa. Kalau cuma rebutan sandal, nggak usah ke Musa, gitu kan? Nah, kita mau baca Amsal 15 ayat 22. Amsal 15 ayat 32. Kita baca sama-sama ya. Nah, 1, 2, 3. Amsal 15 ayat 22. Rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasehat banyak. Makanya kamu kalau dinasehati temanmu dengerin. Siapa tahu nasihatnya dia betul. Siapa tahu nasihatnya dia berguna. Jangan gini, aku nggak dinasehati temanku ya nggak masalah. Aku kan pinter, aku bisa berjalan sendiri. Aku kan wanita hebat, aku kan orang yang perkasa, nggak perlu mendengar nasihat orang lain. Aku tuh yang paling tahu segalanya. Kalau kamu punya sifat seperti itu, nggak bisa jadi lebih dari pemenang. Kalau kamu pengen lebih dari pemenang, harus mau mendengar nasihat orang lain. Oke, next. Keluargaku adalah hartaku. Lihat tuh, Musa ketemu sama mertuanya. Waktu itu mertuanya nggak datang sendirian. Dia datang sambil membawa istrinya Musa dan juga sama anak-anaknya Musa, dibawa sama mertuanya datang. Ya, siapa itu istrinya Musa? Sipora. Anaknya Musa namanya siapa? Gersom dan Eliezer. Nah, kita lihat sekarang, perhatikan. Sipora itu apa fungsinya dalam hidup Musa? Itu Tuhan mau membunuh Musa. Kenapa Musa mau dibunuh? Karena Musa lalai terhadap perjanjian sunat. Sama Tuhan, setiap anak laki-laki harus disunat. Anaknya Musa dua-duanya nggak disunat. Lalu Tuhan marah sama Musa mau dibunuh. Tetapi Sipora istrinya Musa itu tahu kalau Tuhan mau membunuh Musa. Dia cepat-cepat menyunat kedua anaknya, lalu dia menolong Musa sehingga Musa itu nggak jadi dihukum sama Tuhan. Siapa yang menolong? Sipora, istrinya. Nah, anak-anaknya Musa juga bagian dari hidup Musa ya. Anak-anak Musa itu ada artinya ya.
Esom. Itu ada artinya aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing. Anak keduanya namanya siapa? Eliezer, artinya Allah Bapakku adalah penolongku yang telah menyelamatkan aku dari pedang Firaun. Jadi Musa itu ngasih nama anak-anaknya untuk menandai bahwa Tuhan itu bekerja dalam hidupnya. Next.